Jadi ada satu spesimen ya yang kita bisa gunakan untuk membantu menegakkan diagnosis selain darah, urin, feses, cairan otak dan lain-lain sebagainya. Juga ada sumsum tulang ya. Di sumsum tulang ini adalah satu pabrik ya, jadi satu tempat yang digunakan untuk memproduksi darah ya. Jadi salah satunya itu sampai ya salah satunya ya orang sampai dewasa itu di sumsum tulang. Nah, sehingga kalau diambil sumsum tulangnya itu akan mendapatkan informasi berkaitan dengan gangguan hematologik ya, gangguan hematologik atau berkaitan dengan kelainan dari darah. Nah, maka kita harus bisa menggunakan spesimen itu untuk menegakkan diagnosis, karena di sini bisa saja berfungsi untuk memastikan ya diagnosis itu berkaitan dengan kelainan hematologik. Nah, cara pengambilannya sebenarnya ada dua macam ya, melalui aspirasi atau melalui biopsi. Kalau melalui aspirasi, tempatnya itu bisa di tulang pipih ya. Kemudian alat yang digunakan tentunya adalah jarum aspirasi atau jarum fungsi. Sementara kalau biopsi ya, sebenarnya dapat dilakukan di tempat yang sama ya, bisa di tulang pipi, di sternum dan sebagainya itu. Namun jarum yang dipakai bukan jarum fungsi ya, tapi jarum terpin, dan sedikit jarum ini lebih lebar daripada jarum aspirasi. Nah, bahan yang digunakan dari hasil biopsi ini bisa untuk memastikan pemeriksaan histopatologik di patologi anatomi. Nah, ini adalah sebuah proses ya pemeriksaan sumsum tulang belakang dengan cara mengambil ya sedikit sampel dari sumsum tulang belakang, bone marrow fungsi. Nah, indikasinya siapa yang diambil untuk BMP ini adalah orang yang diindikasikan menderita leukemi. Nah, hasil dari pengambilan sumsum tulang tadi ya dengan cara aspirasi ini itu harus mengandung partikel sumsum tulang. Jadi tidak mengandung partikel sumsum tulang, karena bisa juga terjadi kosong yang dikenal dengan dry tap ya. Jadi aspirasi yang tidak didapatkan partikel ya. Jadi tidak ada partikelnya, dry tap kosong, ataupun darah tidak ada partikel sumsum tulang maupun tidak ada darahnya. Jadi kosong setelah diaspirasi. Nah, ini satu kesalahan. Lalu juga blood tap. Jadi dalam aspirasi itu tidak ada partikel sumsum tulangnya, tapi hanya diperoleh darah saja. Itu blood tap. Nah, ini adalah indikasi pemeriksaan sumsum tulang, yaitu kelainan hematologik. Apa saja? Ada anemi, ada neutropeni, trombositopeni, pansitopeni, dugaan leukemi, polisitamia, dugaan myeloma. Itu namanya kelainan hematologik. Nah, ada juga kelainan yang disertai dengan limfadenopati, hepatomegali, splenomegali, kelainan radiologik tulang, dan sebagainya. Atau evaluasi terhadap cadangan besi. Jadi di sumsum tulang itu bisa dicek cadangan besinya, karena besi ini sangat diperlukan di dalam pembentukan eritrosit ya, terutama juga pembentukan hemoglobin, hemnya. Di besi dengan porfirin akan menjadi hem.
Hem itu adalah embrionya hemoglobin lah katakanlah begitu. Jadi salah satu unsur hemoglobin ya di hem itu. Nah, kemudian juga penyakit metabolik, ada juga metastase tumor termasuk infeksi sistemik. Ini adalah indikasi kapan kita harus mengambil sumsum tulang atau memeriksa sumsum tulang. Jadi tujuan dari pengambilan sumsum tulang ini kalau mau disimpulkan adalah pertama untuk diagnosis dan konfirmasi suatu penyakit atau menyingkirkan suatu penyakit. Yang kedua adalah untuk evaluasi hasil pengobatan dan juga untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Nah, ini caranya ya kalau kita mengambil di sumsum tulang belakang. Ya, seperti ini. Ini fungsi ya berarti ya, fungsi. Nah, apa yang kita dapatkan ya ini hasil sampel spesimen sumsum tulang ini, lalu kita akan buat, kalau di lab ya kita buat preparatnya. Preparat ini bisa ada dua macam. Yang pertama adalah yang A itu spread, yang B itu squash. Jadi ada spread, ada squash. Ya, ada spread, ada squash. Yang A itu spread, yang B itu squash. Bedanya adalah cara membuat ya. Kalau yang spread itu digeser, geret gitu ya. Kalau yang B itu squash ditekan. Nah, kalau kita lihat bagian yang A itu ada bagian butiran-butiran di ujung. Itu adalah partikel sumsum tulangnya, yang dikenal dengan istilah fragmen sumsum tulang. Gambarnya seperti ini. Nah, fragmen sumsum tulang ini bisa dinilai, ya, bisa dinilai. Dinilai pertama adalah berdasarkan selularitasnya. Jadi, apakah selularitasnya itu tinggi atau normal atau rendah? Kalau selularitasnya itu tinggi, maka dikatakan hiperseluler. Kalau rendah, hiposeluler. Kalau normal, normoseluler. Apa yang digunakan untuk menetapkan tiga kriteria tadi adalah berdasarkan keberadaan sel lemak yang ada di dalam fragmen sumsum tulang. Mana sel lemaknya? Sel lemak itu yang ini, yang kosong-kosong ini. Nah, kalau sel lemaknya ini ternyata kurang dari 25% dari diameternya ini, nah itu namanya adalah apa, hipo apa hiper? Apa normo? Kalau sel lemaknya itu ternyata kurang dari 25%. Hipo, hiper, normo? Hipo, Pak. Hipo, hiper, atau normo. Kalau sel lemaknya ini ternyata kurang dari 25%. Bagian yang kosong Kalau ini kurang hipo, Pak. 25%. Kira-kira hiper, hipo, atau normoseluler? Kalau kurang hipo, Pak. Hipo ya. Hiperseluler itu maksudnya sel-selnya banyak. Sel darahnya banyak. Bukan sel lemaknya yang banyak, tapi sel-sel darahnya banyak. Itu hiperseluler. Kalau hiposeluler, itu sel-sel darahnya itu sedikit. Gitu. Nah, kalau sel lemaknya ini kurang dari 25%, kira-kira sel-sel darahnya banyak apa sedikit? Oh, berarti hiper, Pak, banyak. Nah, banyak. Berarti itu hiperseluler. Ya. Iya, Pak. Namun kalau sel lemaknya itu lebih banyak, di atas 75%, ya lubang-lubangnya itu paling banyak, maka sel-sel darahnya kan sedikit. Maka itu namanya hiposeluler. Jadi hipo itu sedikit selnya. Ya, itu caranya. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah hiposeluler. Karena di sini sel lemaknya lebih banyak. Kalau ini jelas adalah hiperseluler. Ya, ini apa? Normoseluler. Ya, normoseluler. Ya. Nah, ini ada tempat bacanya namanya trial. Trial itu di sini nih. Ini trial. Ya, ini tempat bacanya. Bagian intinya itu core. Ini core, ini trial.
Tempat bacanya di sini untuk hitung jenis dan sebagainya itu di trial ini. Ya. Jadi ini selularitas tadi sudah sebutkan normoseluler, hiper dan juga hipo. Lalu secara mikroskopis ini kita juga bisa melakukan satu hitung jenis ya, eritrosit, leukosit dan trombosit tadi di daerah trialnya tadi. Nah, ketika sudah kita hitung eri, leuko dan trombo, maka kita bisa membuat rasio ME-nya ya, mieloid dan eritroid. Ya, mieloid itu sel leukosit kan yang bergranula, lalu eritroid itu sel eritrosit. Perbandingannya berapa? Normalnya ya, tentunya eritroidnya lebih banyak daripada mieloid. Ya. Oke, itu secara singkat untuk sumsum tulang. Nah, ini ada sedikit videonya untuk memudahkan ilustrasi bagaimana kita membuat sediaan sumsum tulang ya. Sebentar. Stop. Ya, sudah selesai videonya ya. Jadi itu cara membuat sediaan ya untuk spread dan squash dari spesimen sumsum tulang ya. Dan tentu dua sediaan tadi memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau kita misalnya ingin melihat hitung jenisnya misalnya, ya hitung jenis selnya, maka kita perlu membuat spread ya. Tapi kalau kita ingin melihat misalnya satu keganasan, ya kita bisa melihat menggunakan squash ya. Kalau kita mau mencari ME rasio, ya kita pakainya
spread. Ya, jadi ada fungsi yang berbeda. Nah, hasil dari pembuatan preparat tadi, nah itu yang kemudian dilakukan pengecatan. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan ya cara pengecatannya. Ada apa saja cat yang disampaikan kemarin? Pengecatannya apa saja? Jadi itu semua ada fungsi masing-masing ya. Jadi misalnya lepin, ada lepin ya. Lepin, lepehne. Ya, lepin itu untuk melihat kandungan hemoglobin. Jadi kalau kita misalnya melihat banyak sel blast, sel muda, tidak tahu jenisnya apa, apakah dari eritroblast, apakah mieloblast, apakah monoblast begitu, maka kita cat dengan lepin. Nah, kalau lepinnya positif, artinya sel itu mengandung hemoglobin. Nah, kalau mengandung hemoglobin, maka sel ini dari eritrosit kan, berarti eritroblast. Sel blastnya tersebut adalah eritroblast. Nah, beda lagi kalau misalnya Sudan Black B. Sudan Black B itu untuk memberikan pengecatan pada granula. Maka kalau SBB, Sudan Black B-nya positif, maka maknanya sel blast tadi, sel muda tadi itu ada kandungan granulanya. Nah, kalau ada kandungan granulanya, berarti sel itu dari seri leukosit kan, maka mieloblast gitu ya. Dan seterusnya kan ada Sudan Black B, ada lepin, ada PAS, ada FE gitu ya. Kalau FE jelas ya melihat kandungan hemoglobin yang terdapat di sumsum tulang tadi. Nah, itu pengecatannya sudah dijelaskan dan hasilnya seperti apa gitu ya. Sudah dijelaskan. Hanya saja karena ini baru lewat daring ya kita kira-kira seperti itulah ya, didemo-demokan pakai film dan sebagainya. Jadi kita belum masuk ke lab, mudah-mudahan nanti ada segera jadwal ke lab ya. Oke, saya kira itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.